Indonesia darurat bullying. Lalu kenapa bisa terjadi bullying, perundungan? Ini terjadi karena pembiaran. Sekolah harus dijamin bebas dari kekerasan karena itu juga amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada pasal yang mengatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Kembali dengan saya sefrekuensi Aryawan Gunadi. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini mengalami, kita bisa bilang, darurat bullying. Setidaknya ada 3 kasus bullying atau sampai 4 kasus yang cukup besar di Indonesia. Salah satunya adalah kasus mengenai Timothy pada waktu itu. Lalu yang kedua adalah kasus adanya ledakan di SMAN 72 di Jakarta. Yang ketiga adalah kasus yang berkaitan dengan bullying SMPN 19 Tangerang Selatan. Ada beberapa korban yang ada di sana, dan tentu bullying ini menjadi sesuatu yang cukup besar dan grafiknya cukup meningkat di Indonesia. Pada hari ini, teman-teman sefrekuensi, kita akan berdiskusi banyak sebagai generasi muda bagaimana kita melihat view bullying untuk ke depan, dan apa tips-tips dan langkah-langkah ke depan yang dilakukan supaya bullying itu bisa kita hentikan di Indonesia. Pada hari ini hadir, di sebelah saya ada Profesor Dr. Seto Mulyadi, atau yang akrab kita sebut Kak Seto, seorang tokoh figur penggiat anak yang mencintai terhadap anak-anak muda di Indonesia dan concern terhadap pengembangan generasi muda ke depan. Kembali lagi dengan saya, Aryawan Gunadi di Sefrekuensi. Pak Seto Mulyadi, Profesor Seto Mulyadi, saya boleh panggilnya Kak Seto? Iya, boleh. Apa kabar Kak Seto? Alhamdulillah baik, Prof. Selain dengan Ya. kesibukan, profesor untuk terus berlari, karena saya lihat di media sosialnya, dan cukup concern sampai dengan sekarang untuk masalah bullying anak, Ya. ya kan, dan ini penting sekali karena ada beberapa kejadian, masalah bullying ini yang terjadi di Indonesia. Pandangan Kak Seto melihat akhir-akhir ini banyak bullying itu seperti apa Kak Seto melihat? Ya, pertama bahwa bullying ini sebetulnya fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan hanya yang ini dan sebagainya. Tapi non jauh di sana, di bawah sana banyak sekali. Ya, mungkin banyak yang viral, dipukulin, ditendang, di apa segala macam, dan pendek kata sangat memprihatinkan. Jadi betul sekali kalau dibilang Indonesia darurat bullying. Lalu kenapa bisa terjadi bullying, perundungan? Ini terjadi karena pembiaran. Jadi tidak ada langkah yang tegas, tidak ada usaha yang serius, tidak ada yang betul-betul profesional untuk menghentikan. Jadi bahkan beberapa menganggap biasa, namanya anak-anak, namanya anak laki, dipukulin, sekali-kali ganti dong dan sebagainya. Pernah suatu saat kami mencoba untuk menengahi kasus di SMA di Jakarta, bullying sampai kekerasan sampai berdarah-darah. Lalu orang tua dari pelaku itu bilang gini, "Lah namanya anak laki dong, masa gitu saja cengeng, masa kayak ini," segala macam lah. Itu kan latihan pembajaan, latihan ini penderitaan dan sebagainya supaya orang nggak manja gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan bullying terus mewabah ya di mana-mana makin berkembang karena tidak ada usaha yang serius. Kami mencoba misalnya menciptakan sekolah yang ramah anak. Sekolah yang dari awal ditegaskan bahwa sekolah ini ramah anak. Bahwa di sini tidak ada kekerasan. Dan dibicarakan sanksinya apa. Jadi dari awal sudah dibicarakan dengan para murid-murid, para siswa, kalau ini kena sanksi apa misalnya. Dari mulai sanksi akademik sampai melakukan kekerasan fisik, ya dipidana, dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Dan sampai sekarang sekolah kami yang disebut ramah anak tadi membuat saling bersahabat, saling mendukung, saling bekerja sama, dan semua sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Kita punya karakter itu. Karakter pertama misalnya akhlak mulia. Terus kedua misalnya apa?
kebinekaan global. Jadi menghargai perbedaan. Bahwa semua ada yang pintar matematika, boleh. Tapi ada yang pintar nyanyi, pintar menggambar, pintar menari, pintar drama, dan sebagainya. Jadi semua anak unik, otentik, dan tak terbandingkan gitu. Lalu ketiga, gotong royong. Jadi bahwa benar-benar itu ditekankan gotong royong, kerjasama, ya, dan menghargai perbedaan. Lalu keempat, mandiri. Jadi masing-masing percaya diri. Jadi ibaratnya yang pinter, yang hebat kan bukan hanya Einstein. Bisa Mozart, bisa Pablo Picasso, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson gitu. Di Indonesia juga yang hebat bukan hanya Rudy Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, Rudi Hadisuwarno, dan Banyak ya. iya, jadi menghargai perbedaan itu. Kalau Kak Seto melihat, artinya kan sekarang sudah media sosial kan udah begitu banyak nih. Iya. Apakah Gen Z ini atau, beberapa anak-anak muda yang sekarang kita bisa anggap itu kekurangan literasi, atau sebetulnya literasinya cukup, tetapi budaya itu mengalami perubahan gitu, Prof? Kira-kira Prof melihatnya bagaimana, Prof? Ya, artinya media sosial itu apa ya, sekedar alat yang bisa positif, bisa negatif. Kayak seperti bilah pisau, seperti bilah gunting. Apakah anak nggak boleh pegang gunting? Ya boleh, tapi gunakan gunting itu dengan benar. Nah, media sosial juga gunakan dengan yang benar. Ada orang pinter main wayang, padahal anak Jakarta. Belajarnya jadi mbah YouTube misalnya. Ada anak di di Jawa ya, tapi pinter bahasa Inggris, wah luar biasa, nggak pernah ke luar negeri. Belajarnya dari mbah YouTube misalnya. Dari media sosial adalah sesuatu yang digunakan dengan benar akan berdampak positif. Tergantung penggunaannya ya, ya Seto ya? Itu Oke. benar. Nah, kalau kita lihat korban bullying di Indonesia ini kan grafiknya cukup meningkat nih yang saya lihat nih, artinya untuk ke depan. Nah, kita ada di institusi pendidikan. Nah, peran institusi pendidikan itu sebaiknya seperti apa, Prof? Artinya apakah, sebagai hanya berperan untuk mendidik saja, ataukah ke depan itu perlu ada pengembangan lain, soft skill dan sebagainya, sehingga korban bullying ini paling tidak bisa kita tekan lah, dari perspektif institusi pendidikan. Saran dari Kak Seto seperti apa? Nah, lembaga pendidikan ini kan isinya ada 5. Isi pendidikan itu ada 5. Ada 5. Bukan hanya iptek. Nomor 1 justru etika. Etik. Nah, nomor 2 adalah estetika. Ya keindahan, jadi menyanyi, menari, menggambar, itu keindahan. Ketiga iptek, keempat adalah nasionalisme. Ya, nasionalisme berarti ya dengan NKRI dan lain adalah gotong royong tadi. Dan kelima adalah kesehatan. Jadi ya olahraga juga, tapi juga sehat mental. Sehat mental itu tidak saling membenci, tidak saling melakukan kekerasan, tapi saling bersahabat, saling bekerja sama, dan seterusnya. Kalau 5 ini diterapkan dalam dunia pendidikan itu ya, semuanya akan baik gitu. Jadi institusi pendidikan itu tidak hanya mendidik secara, konten, tetapi value, nilai-nilai, Iya, ethics tadi seperti yang Prof. Seto sampaikan atau Kak Seto sampaikan, itu betul. penting untuk institusi pendidikan. Nah, Ya, jadi teman-teman sefrekuensi ini penting sekali ya, artinya pesan dari Kak Seto bahwa, value itu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa kita ke depannya, mencegah bullying dan terus-menerus untuk ke depannya kita bisa tekan gitu. iya, Nah, selanjutnya Prof, kita tahu bahwa mengenai kesehatan mental atau trauma akibat bullying ini ada sebagian terjadi kepada, anak-anak di sekitaran kita. iya. Nah, mungkin ada pandangan dari Kak Seto untuk ke depannya bagi yang sudah terkena bullying, baik yang verbal ataupun fisik gitu ya, yang kita secara langsung atau tidak langsung, apa yang ke depan mereka bisa lakukan supaya ke depannya ini mereka tidak mengalami traumatik atau gangguan kesehatan mental akibat pernah di-bullying, seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihat adanya peristiwa bullying, kita hanya fokus pada pelaku. Nah, pelaku dihukum, pelaku diapa dan lain-lain. Kita melupakan korbannya. Nah, korbannya itu harus secepatnya diobati, harus diterapi, harus ada treatment psikologis yang memungkinkan pemulihan kesehatan mentalnya tadi. Jadi
kalau memang ini dipisahkan dulu dari sekolahnya, mungkin dia trauma dari sekolah, nggak Jadi apa-apa. harus dipisahkan dulu dari sekolahnya, Iya, mendapat satu treatment gitu ya? ya, jadi harus ada Dia dengan independent fungsi. schooling misalnya. Oke oke. Ya, belajar secara individual dulu dan sebagainya. Jadi ada kelenturan di dalam belajar ini sehingga dia bisa melupakan masa yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pengalaman negatif dan mungkin mengembangkan juga kemampuan-kemampuan yang lain begitu sampai akhirnya pulih, nah baru kembali ke sekolah lagi. Kalau misalnya tidak pun, tadi ada jalur pendidikan kan bisa informal, bisa non formal, dan bisa formal. Seperti pada waktu pandemi kan sekali-kali juga informal, jarak jauh. Tapi juga non formal, misalnya sekali-sekali masuk, sekali-sekali tidak, dan sebagainya. Jadi ada fleksibilitas dalam pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying supaya pulih kembali, karena kalau tidak terbawa sampai dewasa itu berbahaya sekali. Juga Anda fokus tadi seperti Kak Seto bilang adalah ke korbannya. Ya, Ya dia juga harus mendapat satu maintain lah ya, harus dipisahkan dari sekolah, sehingga mereka bisa mendapat satu treatment yang baik gitu ya, Kak Seto ya. ya, Nah, selanjutnya gini Kak Seto, kan kalau di media sosial kita sering mendengar nih, banyak masyarakat yang masih agak kebingungan membedakan bullying dengan kritik. Terkadang mereka mengkritik maksudnya tapi akibatnya jadi membuli. Ya, saya dengar bahwa itu menyangkut personifikasi seseorang, menyangkut personalnya seseorang. Mungkin dari Kak Seto punya pandangan atau gambaran memberikan tips lah untuk ke depan. Kritik tentu boleh, tetapi jangan membuli gitu kan ya. Jadi bagaimana membedakan membullying dengan mengkritik sebetulnya Kak Seto? ya. Nah, kalau bullying itu adalah suatu tindak kekerasan terhadap satu orang ya oleh sekelompok orang ataupun ya beberapa orang begitu secara terus-menerus. Jadi berulang kali, berulang kali, berulang kali dalam arti tidak ada upaya untuk mendapatkan balasan. Jadi misalnya kalau kritik kan kamu dikritik, nah ada jawaban, ada penjelasan, ada uraian dan sebagainya. Jadi dalam hal ini maka mohon dibedakan antara bullying dan kritik tadi gitu. Artinya boleh mengkritik tetapi jangan sampai melakukan bullying ya gitu ya Kak Iya, Seto ya. iya. Jadi harus dibedakan itu ya? Dan kritik itu adalah bagian dari pembangunan moral dengan moral Pancasila tadi. Iya, jadi it's part Jadi of iya, pendidikan jadi sebenarnya. berani mengkritisi sesuatu yang salah. Tapi ya itu demi kebaikan dari seluruh sistem yang ada gitu. Supaya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu Iya, Kak Seto. betul. Nah mungkin Kak Seto terakhir ini, jadi bagi yang sudah terkena bullying, banyak anak-anak muda mungkin yang sudah terkena dampak lah secara psikisnya. Apa langkah-langkah ke depan supaya mereka tidak ada traumatik, tidak menyimpan rasa satu dendam, sehingga mereka ingin melakukan balasan, melakukan counter. Karena dengan adanya beberapa kejadian, tanpa saya harus menyebut ya, ada 3 sampai 4 kasus terakhir. Ya kan, jangan sampai mereka melakukan aksi balas dendam, ketika dicek kenapa aksinya mereka berani melakukan, karena dulu ada trauma akibat dibully oleh rekan-rekan sekitarnya atau dari orang-orang yang memang dia kenal baik. Apa langkah-langkah ke depan yang mungkin bisa diberikan saran, tips oleh Kak Seto mengenai hal ini? Ya, tentu yang paling penting adalah mencegah jangan sampai terjadi bullying. Oke. Dan jangan sampai terjadi bullying dan bullying itu terus berulang kali, terus dilakukan dan tidak ada pembelaan, tidak ada pendampingan dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka ledakannya bisa lebih dahsyat. Ya seperti peristiwa dari SMA Negeri 72 tadi. Itu sampai kemudian ya sudah satu-satunya bagaimana ada yang membom sekolahnya, ada yang membakar sekolahnya, ada yang pendek kata bagaimana dia melampiaskan dendamnya itu dengan suatu tindakan agresivitas yang sangat berbahaya begitu. Jadi semua sekolah harus dijamin bebas dari kekerasan karena itu juga amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada pasal yang mengatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh pengelola sekolah, oleh guru-gurunya, maupun oleh teman-temannya. Jadi, suatu suasana yang ramah anak, yang layak anak, segala macam itu benar-benar diciptakan dengan segala kesadaran yang tinggi. Iya.
terus dikampanyekan, misalnya ditulis kalau ini ramah anak, terus diulang-ulang terus, sampai terjadi ini sanksinya, waktu itu sudah disetujui misalnya. Sampai kepada, ya kalau itu kekerasan dan fisik, bisa dibawa ke jalur hukum, dan kalau misalnya itu terkena pidana, maka, anak ini bisa masukkan ke lembaga pembinaan khusus anak, LPKA, LPKA. yang sifatnya membina dan mendidik. Jadi bukan balas dendam atau menghukum yang kemudian, sifatnya sama dengan penjara anak-anak, begitu. Jadi luar biasa, jadi memang yang kita belajar hari ini adalah bahwa nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang penting buat anak-anak muda ke depan. Iya. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda kita harus ingat bahwa, ciptakan lingkungan yang tadi ramah anak, ramah lingkungan, ya kita harus sayang terhadap orang-orang di sekitar kita, mengasihi dia, dan juga menciptakan satu iklim yang, ke depannya itu bisa saling support, mendukung, bukan hanya membuli, tetapi bisa mendukung satu dengan yang lain gitu ya Kak Seto ya? Iya iya. Oke. Jadi, teman-teman sefrekuensi bahwa hari ini dengan percakapan diskusi kita yang singkat dengan satu figur Profesor Dr. Seto Mulyadi yang saya kenal Kak Seto sejak dulu dan sampai dengan sekarang masih konsisten untuk menjunjung dan mengembangkan nilai-nilai, pengembangan kepada anak dan sekolah serta pendidikan, dan tentu kita belajar banyak bahwa bullying itu memiliki satu dampak, tetapi value atau nilai-nilai yang ada tetap harus kita jaga supaya ke depan kita bisa menekan dampak bullying, bahkan kita bisa, mengakhiri bullying yang ada di Indonesia. Begitu Kak Seto ya? Iya. Terima kasih Kak Seto dan senang sekali Makasih, ketemu Prof. Kak Seto. Sama-sama. Iya. Terima kasih Prof. Iya. Terima kasih.